Ya, bagi teman-teman ini perkenalin dulu lah ya paling. Nama saya Andrea, ya panggil aja Kak Andrea gitu, nggak apa-apa sih. Ya saya dulu kuliahnya di ini Stikom yang MER itu, jurusan sistem komputer, tapi udah kelulusan tahun 2019 sih. Kalau ditanya kenapa kok masuk Stikom, ya karena nggak lulus PTN. Itu simply kan ya. Jadi buat kalian kalau misalnya mau kuliah terus gagal di bagian PTN, nggak apa-apa, kalian nggak usah berkecil hati, masih ada PTS. Siapa tahu belum tentu kok yang lulusan PTN itu bakal bekerja lancar. Itu semua tergantung kalian sih. Pokoknya pesanku cuman kalau kuliah itu dimaksimalin aja, jangan walaupun sekarang lagi online-nya gitu ya, jangan dibuat ini santai. Usahain kalau kalian nggak tahu cari-cari gitulah, jangan dibuat main-main doang gitu. Ya bolehlah batas mainnya dulu. Kalau tips saya ya, kalau buat kuliah sendiri itu mending gini, dijadwalin kalian dalam seminggu, sepekan tuh ya, Senin sampai Jumat itu dibuat waktu kuliah, entah itu buat ngerjain tugas atau mau kerja kelompok ya, sekitar segitu. Kalian organisasi juga yang berhubungan dengan perkuliahan kalian ya, Senin sampai Jumat, Sabtu atau Minggu dibuat main. Kalau kepepet Senin sampai Jumat nggak nutut ya, Sabtu dibuat ngerjain tugas. Kayak gitu sih, dia diatur aja waktunya seenaknya gitu, jangan dibuat main terus gitu. Kalau ini juga anak-anak spin yang sekarang ini kelas 11 semua ya. Pak Dudunya hilang ya? Ada yang kelas 12 Dre. Oh, ada yang kelas 12. Berapa orang Pak? Ya, banyak lah. Ini ada beberapa ya. Nanti mungkin ada yang tanya-tanya ya. Ya. Nanti ya seperti sekarang ini aja ya, saya nggak bisa sih jelasin kalau masalah kuliah, soalnya kan tiap kuliah bidangnya beda-beda juga kan ya. Paling nggak saya berbagi cerita buat ini sih, saya kerja kan ya. Jadi gini, beratnya ya, aku kasih brainwash kalian. Kerja untuk mencari pekerjaan sekarang kan juga ya susah ya. Biasanya tuh banyak yang tertulis dicari pengalaman minimal setahun, dicari pengalaman minimal 2 tahun gitu. Sementara kalian baru lulus tuh kuliah, pasti kalian kan bakal bingung kan. Aduh, kok kuliah kok minimal gini rata-rata gitu ya. Nah, itu bisa diakalin dengan cara kalian mencari freelancean, entah mungkin ketika kalian kuliah itu ngerjain project atau apa gitulah, pokoknya yang sehubungan dengan jurusan kalian. Itu nanti, ini pesanku. Jadi kalau kalian kuliah itu usahain punya temen itu jangan circle itu doang gitu. Nah, magang juga buat nambah pengalaman kerja. Cari tempat magang yang sekiranya itu benefit. Itu bakal jadi pertanyaan nanti di waktu kalian setelah lulus kuliah terus kemudian bekerja, karena rata-rata sekarang kan perusahaan ya pada ya minimal setahun pengalaman kayak gitu. Nah, kalau kalian kuliah cari teman itu jangan cuma circle satu angkatan doang gitu, tapi kalau bisa kalian bisa kenal itu 5 angkatan di atas kalian. Itu jauh lebih benefit. Berteman dengan teman-teman yang lebih tua itu benefitnya satu, kalau kalian akrab, kalian biasanya ke
ke lempar project kecipratan ibaratnya gitu, kayak gitu sih. Jadi bisa kenalan orang dalam. Nah, itu maksudnya lah. Jadi bisa cepat buat kerjanya. Ini sekalian aku ngasih arahan aja ya, mungkin yang lagi kuliah gitu ya. Terus perlu sharing apa lagi ya Pak ya? Ya mungkin cerita jurusannya itu apa yang dipelajari. Ya. Ya, kalau saya kan jurusannya teknik komputer di Stikom. Sebenarnya belajarnya saya sih kalau di kuliah itu antara hardware sama software. Jadi belajar elektro itu juga iya, belajar jaringan kayak mungkin kalian tahu mikrotik, atau di sini ada yang pernah dengar mikrotik atau router dan kawan-kawannya, ya iya. Belajar software Android, bikin program Android, bikin program web, bikin program desktop, itu ya iya. Jadi iya campur sih. Tapi sebenarnya secara keseluruhan untuk di jurusan saya itu lebih ke hardware sebenarnya. Bukan software yang ngeh banget, yang banyak kayak mungkin di sini ada yang mau ke sistem informasi. Kalau sistem informasi itu sendiri juga dia itu langsung berhubungan dengan software, jadi dia nggak megang hardware sama sekali. Kalau teknik informatika dia bekerja untuk software, tapi dia ajarin untuk menjadi manajemen project. Jadi biasanya itu bakalan nanti bakal jadi project manager dengan cepat sih daripada yang lain. Tapi ya tergantung dengan pengalaman bekerja juga gitu ya. Ya seperti itulah. Tapi nyatanya saya sekarang kerjanya lebih ke web sih daripada ya tidak. Kalau dianggap tidak sesuai ekspektasi ya enggak juga. Soalnya emang saya pribadi juga senang di software gitu. Di sini mungkin ada yang mau masuk ke jurusan IT kah? Speak up. Atau mungkin di sini ada yang mau jurusan IT lah, entah itu IT mau di bidang teknik informatika, teknik komputer, sistem informasi, manajemen informatika, dan semacamnya tetek bengkainya lah. Kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada nih anak-anak IT. Iya, kelihatannya nggak ada ya. Minimal nanti punya pandangan, oh nanti kau butuh IT nyari ke Andri. Iya, gampang lah. Oke, cukup sih Pak saya. Oke, terima kasih Kak Andri.